muda, imam muda, dan makmum muda juga. Insyaallah. Baik, asal surga. Materi yang diberikan pada saya di pagi yang sangat mulia ini adalah tentang penguatan iman. Jadi saya melihat kali pesan. Jadi seorang imam ini kalau diibaratkan sebagai seorang sopir, maka penumpangnya adalah makmumnya. Jadi biasanya kalau sopirnya itu profesional, maka penumpangnya itu aman. Kenapa aman? Maka karena semua kekhawatiran oleh penumpang, insya Allah dengan izin Allah, karena sopirnya profesional, itu bisa diatasi. Bagaimana sopir ini melajukan mobilnya di saat awal-awal mobil bergerak. Jadi bagaimana seorang imam akan merangkum makmumnya saat-saat dia akan mengimami sholat. Itulah kira-kira. Dan tidak mungkin seorang sopir ini melajukan busnya kalau makmumnya belum naik. Maka tidak mungkin pula sebuah sholat jamaah ditegakkan sementara makmumnya masih centang perenang. Ini babnya Ustaz Abdul Halim sama Ustaz Misran, ya, yang akan mengupas bagaimana adab makmum dan imam dan bagaimana cara mengikuti sholat berjamaah. Ini hanya ilustrasi bagaimana imam menggerakkan makmumnya. Kemudian begitu pula dalam saat perjalanan, kondisi ketenangan jiwa seorang sopir itu akan mempengaruhi jiwa para penumpangnya. Antum bayangkan kalau misalnya sopirnya itu ugal-ugalan, atau dia pegang setirnya itu hanya satu tangan, atau na'udzubillah min dzalik sambil dia membawa handphonenya atau nelpon, maka ini cukup membuat resah para sopir, para penumpang di belakang. Begitulah kita gambarkan kalau misalnya bacaan salat imam bermasalah, ini akan membuat makmum tidak nyaman. Ya, mulai dari Fatihahnya bermasalah, Bismillah, dah masalah panjang B-nya, kemudian alhamdulillahnya tidak benar, ya, alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini membuat makmum tidak nyaman, ya. Nah, nanti belum lagi persoalan bacaan imamnya buru-buru. Misalnya contohnya imam ini akan membaca bacaan atau surat setelah Al-Fatihah misalnya, ya. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa in. Jadi belum selesai dia baca satu ayat, maka kayu ayat selanjutnya. Ini membuat makmum itu sesak dadanya, sesak perasaannya. Kalau sempat dia bawa dua surat, maka selesai sholat makmumnya itu bukan tenang, malah pingsan satu-satu. Nah, makanya di sini butuh ketenangan, ya. Dalam hal ini bisa saja materi yang saya sampaikan ada kurangnya. Nah, tapi kita sharing apa-apa yang kita teringat, bisa saja nanti materi akan ditambahkan oleh para jamaah yang hadir, para imam, para ustadz, para tuku, para kiai yang hadir di subuh yang sangat mulia ini. Nah, jadi dalam hal untuk bacaan ayat dengan materi yang sederhana, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana seorang imam juga perlu mempersiapkan makra, yaitu makra bacaan. Maka aplikasi yang saya sebarkan di dalam grup EPS maupun imam muda maupun para panitia itu bisa di-download di Play Store, 40 ayat populer, ya. Jadi 40 ayat populer ini saya baca kisahnya. Ada jamaah masjid
dia sering pergi ke beberapa masjid untuk menjadi makmum. Kemudian yang mendengar beberapa bacaan imam yang sering dia dengar, maka dia kumpulkan menjadi 40 ayat populer. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika dikumpulkan ayat-ayat ini, itu dilihat temanya. Nah, ini nanti minta bantuan juga Ustaz Abdul Halim. Bagaimana ketika seorang imam membaca maqra' bacaannya, itu paling kurang memahami tema pembicaraan isi yang ada di dalamnya. Ya Ustaz Abdul Halim. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 membicarakan tentang ciri orang beriman. Ayat 7 sampai 8 itu membicarakan ciri-ciri orang kafir. Ayat 9 sampai 13 membicarakan ciri-ciri orang munafik. Ayat 14 sampai seterusnya, beberapa ayat kemudian membicarakan tentang kekuasaan Allah. Nah, terus sampai selanjutnya. Nah, ini bagaimana para imam ketika akan memilih maqra' itu jangan sampai mengambil di akhir cerita, ayat di akhir cerita, kemudian nanti berhenti ketika cerita belum selesai. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau antum lihat di Quran Departemen Agama itu biasanya ada judulnya. Nah, silakan nanti dilihat. Misalnya kayak judul yang saya sampaikan tadi. Nah, itu disebut dengan apa Ustaz Abdul Halim itu? Apa? Maudhu'in. Iya, tematik. Jadi ayat yang dibacakan itu bagaimana ada unsur tematik. Maka kalau antum lihat di sini, ya, ada 40 maqra' di sini. Ini hanya salah satu contoh, ya. Di Play Store antum misalnya 40 ayat populer. Misalnya di sini adalah perintah puasa. Nah, itu dimulai dari surat Al-Baqarah 183. Kemudian sampai dengan 186. Nah, itu udah dianggap satu maqra' bacaan. Boleh antum bawa itu satu rakaat, atau nanti boleh antum bawa itu jadi 2 rakaat. Tinggal dipangkas, ya. Baik. Nah, yang cukup menarik di sini adalah ketenangan seorang imam bukan hanya kemampuan membaca dengan baik dan benar dari segi tajwidnya. Paling kurang dia faham apa terjemah dari ayat yang dibacanya. Nah, coba lihat di sini. Di sini sederhana sekali diungkapkan terjemahan ayat, kemudian ada pesan-pesan utama sedikit yang diungkapkan di sini. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186, di sini temanya adalah perintah puasa Ramadan. Jadi seorang imam ketika membaca ayat ini, dia merasakan seperti masuknya di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian syahrul Ramadan alladzi, waktu diturunkan Al-Quran. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi, bagaimana seseorang berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doa-doa orang tersebut. Nah, kalau kita balik selanjutnya, uhilla lakum lailatas shiyam. Ternyata orang berpuasa juga indah, ya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya melaksanakan ibadah secara vertikal, tapi ada ibadah horizontal sesama manusia. Nah, karena kalau nggak salah ini asbabun nuzulnya, dulu ada sahabat berpuasa siang dan malam. Jadi betul-betul berpuasa siang dan malam, maka turunlah ayat ini kalau nggak salah saya. Nah, ini ketika imam membaca ayat kemudian diikuti dengan perenungan, nah ini dahsyat sekali. Kenapa saya sampaikan dahsyat? Ketika imam membaca ayat sambil merenungkan makna kandungan ayat, ini membuat makmum terpengaruh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ini kan ayat ini kan ibarat cerita
kemudian ibarat sebuah informasi bahwa kita diperintahkan wajib berpuasa. Jadi renungkan makna-makna yang ada di dalamnya. Nah, merenungkan makna, memahami makna ayat yang dibaca oleh imam itu juga berbanding lurus dengan kelancaran hafalan. Nah, itu tinggal gerhat renungkan makna, renungkan kandungan ayat, tiba-tiba karena hafalan hana lancar, gaduh. Atau remukli inan pemaji, nangis, ya nangis. Bak takli inan, mam kada hayat, blank, kan? Nah ini makanya di sini juga oleh para imam saya tidak menggurui, hanya mengingatkan. Jadi makra yang akan dibawa ketika menjadi imam itu jangan dibawa tiba-tiba. Alahnya ubah surah Ar-Rahman, alahnya ubah lungba surat Al-Qalam, alahnya ubah lungba surah An-Naba. Tidak seperti itu. Ya. Ada persiapan di bawah mimbar, ada persiapan di bawah panggung, ada persiapan sebelum menjadi imam. Ini saya hanya mengingatkan saja. Jadi kalau anda ingin membawa makra misalnya surat tentang ayat tentang puasa ini, ayat 183 sampai dengan 186, maka ulang kembali ayat tersebut sebelum dibawa. Nah, bagaimana cara mengulangnya? Yang pertama, antum boleh baca cepat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus sampai wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Meyakinkan bahwa ayat yang antum bawa itu udah hafal. Dah, tes lagi, taruh Quran. Nah, kalau tadi kan lihat kan. Nah, kalau perlu lihat lagi. Ada beberapa pengalaman imam ketika kita tanya, apa yang membuat anda tenang ketika membaca ayat? Karena ketika ayat yang saya baca, saya bisa membayangkan letak ayat di sini, di sini, di sini. Ya, mohon maaf, saya sebenarnya mau copy makranya, tapi karena terlambat, sehingga nggak sempat saya copy. Kalau antum download ini mungkin apa namanya ya? Terlalu apa? Terlalu berat nggak kira-kira ya? Ada dua yang sempat saya ini bisa saya kirim di grup apa nih? Di grup IPS ada dua sempat saya kirim nih. Nah, perintah untuk bersedekah, perintah ketuhanan, kemudian ayat tentang ada beberapa ini. Ya, ada beberapa makra. Siapa tahu antum bisa hafal 4 makra saya kirim. Kemana saya kirim nih? Ke grup imam atau di grup IPS? Grup imam. Oke. Oke, 2 imam sama panitia ya. Ada 4 makra saya kirim. Ya. Kita lihat ada 4 makra. Oke, makra tentang puasa. Ya. Jadi kita menyarankan ayat yang akan dibawa dalam imam itu dilihat dulu, dibaca dulu. Karena dalam versi hafalan itu melihat ayat itu punya kekuatan yang luar biasa. Antum tengok ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ketika antum melihat ayatnya, antum bayangkan letaknya di mana. Sambil lihat bayangkan letaknya. Yang ketiga, sambil melihat antum bayangkan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah amanu kutiba alaikumussyam. Setelah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu dibayangkan dalam otak kita, dalam fikir kita. Sementara mata terus melihat dan otak kita membayangkan ini setelah ini, setelah ini, setelah ini. Itu tujuannya apa? Ketika antum jadi imam nanti, antum tidak akan terbayang kemana-mana. Antum membayangkan kalimat-kalimat ayat yang sudah antum bayangkan tadi. Ini kaidah sederhana supaya tidak lompat ayat, tidak lompat kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Itu lompat ke mana? Balik lagi ke juz 1 karena takunnya sama. Ini kenapa bisa terjadi? Karena antum ketika menguasai ayat imam
itu tidak membayangkan ayatnya setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Itu satu. Yang kedua, kalau ada kalimat yang sama dalam sebuah ayat, antum jangan segan-segan untuk membedakan kalimat itu. Awal surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tapi bisa saja itu akan tertukar ke surat yang lain, ya. Apalagi nanti surat jin, wa anna minhum wa anna minna wa anna dhananna wa anna lamma. Itu ada berapa wa anna? Saran kami, berapa jumlah wa anna itu dihitung. Silakan coba buka surat jin. Ini kita bisa bicara ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayatnya sama. Ya, ada sama awalnya, sama tengahnya, atau sama akhirnya. Dapat surat jinnya? Surat jin itu kira-kira juz berapa? Juz 29. Jangan dicari juz 5, enggak dapat. Ya. Nah ini juga psikologi imam. Jadi bisa melihat nama-nama surat. Ya. Jangan sampai ketika dibilang surat jin carinya juz 4. Oke, kita hitung ada berapa wa anna. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik sekali. Oke, pertama apa? Wa annahu ta'ala. Kedua apa? Wa annahu kana. Ketiga apa? Wa anna dhalanna. Kelima? Wa annahu kana lagi, tapi ada rijalun. Keenam? Wa annahum dhannu. Ketujuh? Wa anna lamasna. Kelapan? Wa anna kunna. Kesembilan? Wa anna la nadri. Kesepuluh? Wa anna minna. Kesebelas? Wa anna dhananna. 12? Wa anna lamma. 13? Wa anna minna. 14? Habis wa anna ya. Ada lagi nanti ayat ke 18. Wa annal masajidah. Nah, bagi seorang imam, kalau ingin membawa surat ini, jangan persiapannya nekol. Apa nekol? Nekat tapi konyol. Jadi gimana caranya? Hafallah semua wa anna itu. Itu yang pertama. Pertama, wa annahu ta'ala. Hafal wa annahu ta'ala. Yang kedua, wa annahu kana yaqulu. Untuk apa? Agar tidak kebalik-balik. Ustaz Zaki ya, ini punya pengalaman membuat surat jin. Jadi harus hafal pangkal kalimat yang sama. Itu pertama kita hafal. Yang kedua apa yang kita hafal? Hafal akhirnya. Kalau tadi hafal awalnya. Oke, kita tes semuanya. Pertama, wa annahu ta'ala, semuanya. Cukup di situ aja. Kedua, wa annahu kana yaqulu. Ketiga, wa anna dhananna. Keempat, wa annahu kana rijalun. Terus sampai 14 wa anna tadi. Dah selesai? Nah, kita balik lagi ke belakang. Hafal ujung wa anna yang pertama. Apa? Walada. Jadi ketika antum baca wa annahu ta'ala, maka ujungnya adalah walada. Oke, silakan. Wa annahu ta'ala walada. Ulang lagi. Wa annahu ta'ala walada. Lagi. Wa annahu ta'ala. Nah, di situ langsung antum terjadi sebuah penguatan ayat bahwa ketika antum baca wa annahu ta'ala, maka ujungnya adalah walada. Selesai mutasyabihat pertama. Nah, kemudian ketika antum hafal walada, maka hafallah, rangkaikan dengan wa annahu yang kedua. Walada wa annahu kana yaqulu. Ulang lagi. Walada wa annahu kana. Ulang lagi.
wala walada wa annahu kana yaqulu. Untuk apa kita hafal itu? Untuk bisa merangkai wa annahu yang kedua. Oke, ulang lagi. Wa anna yang pertama. Wa annahu ta'ala wala. Nah, itu satu paket. Kalau antum mau tulis, tulislah. Tulis wa annahu ta'ala strip wala walada. Udah. Kemudian baris yang kedua wala walada wa annahu kana yaqulu. Berarti ujung ayat menuju awal ayat. Nah, setelah itu tulis lagi syatata. Syatata rangkaikan dengan wa anna wa nanna. Setelah itu alallahi kadhiba rangkaikan dengan, hafalkan dengan wa annahu kana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Bah lebih becut sampai di sini dulu. Antum bayangkan surat jin ini cukup banyak bersamaan sampai 14 wa anna. Bayangkan dengan seorang imam yang tidak punya ilmu ini, surat Al-Kafirun aja bisa terbalik-balik. Wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma 'abadtum wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma 'abadtum wala antum aabiduna ma a'bud. Habis kan? Padahal mutasyabihat cuma dua kan? Wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma 'abadtum wala antum aabiduna ma. Nah, seorang imam harus memahami bahwa wala antum cuma dua kali pengulangan. Kenapa dia keputar-putar nggak habis-habis? Ada makmum yang kesal. Pak, lakumkan saja, Pak. Ngomong kawan sebelahnya, nggak boleh ngomong dalam sholat. Ngomong orang yang ketiga, untung aku tidak berbicara dalam sholat. Berapa orang batal? 3 orang. 3 orang batal sholat gara-gara makmum tidak memahami ayat mutasyabihat. Oke. Surat wal asri itu sama dengan surat apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Satu lagi surat apa? At-Tin. Illal ladzina falahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang ayat langganan. Surat langganan bisa ketukar. Apalagi kalau sempat surat jin. Ad-Duha kenapa? Iya, surat Ad-Duha mirip dengan surat Al-A'la. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau Ad-Duha apa? Ya. Ada lagi yang lebih parah. Ketika ayat mutasyabihat itu jumpa, imamnya bingung, diingatkan oleh makmum, tambah bingung. Makanya sebagian makmum milih diam. Alah badaim dia kekut nanti lama tu bayang neu. Nah, ini nanti akan diuraikan oleh Ustaz Abdul Halim. Bagaimana kalau misalnya seorang imam lupa sebuah makra, apakah dia boleh lompat makra yang lain? Atau perlu membaca bismillah? Atau jangan-jangan ketika dia lupa sebuah makra langsung ruku? Nah, ini ranahnya Ustaz Abdul Halim, dia akan menyampaikan kalau ada pertanyaan. Oke. Sampai di mana penguatan hafalan kita? 1, membaca makra berulang kali dengan cepat dulu. Nah, kalau ada yang mirip, maka hafallah yang mirip tersebut. Jangan ditunda. Nah, ini cukup menarik. Surat jin ini kalau ada imam berhasil membawanya berarti the best. Jadi kalau ada waktu kita hafallah di pagi yang mulia ini surat jin ini. Cukup menarik ini. Ya. Kenapa? Mutasyabihatnya di mana? Ayat yang samanya di mana? Di awal. Walaupun mutasyabihatnya di awal, tapi kita juga perlu menghafal ujungnya. Pertanyaan, untuk apa kita hafal ujungnya? Iya, agar bisa kita nyambung dengan kalimat selanjutnya. Oke. Dengan waktu yang 10 menit, silakan. Jamaah imam yang hadir ini, silakan menghafal awalnya dan ujungnya sedikit. Nah, ini biar ada praktek.
Nanti kita lihat ada berapa yang dapat. Silakan. Sambil boleh minum kopi dan makan kue. Berapa menit saya berikan waktunya? Berapa menit? Taruh menawar dulu. Nah, ini ilmu peserta MTQ. Jadi kalau peserta MHQ Hifzul Quran, supaya terhindar dari bel, salah satunya adalah menghafal ayat yang sama. Oke, saya ulang biar tahu cara hafalnya. Semuanya. Ya, semuanya bersuara. Wa annahu ta'ala wala walada. Ulang lagi semuanya. Wa annahu ta'ala wala walada. Lagi. Wa annahu ta'ala wala walada. Lagi. Wa annahu ta'ala wala walada. Sudah yakin? Sudah yakin? Kita tes. Oke, Farhan. Wa annahu ta'ala Masya Allah. Oke, tugas selanjutnya. Wala walada wa annahu kana yaqulu. Semuanya. Wala walada wa annahu kana yaqulu. Lagi. Wala walada wa annahu kana yaqulu. Lagi. Wala walada wa annahu kana yaqulu. Lagi. Wala walada wa annahu kana yaqulu. Oke, selesaikan. 'Alallahi syatata. 'Alallahi syatata. 'Alallahi syatata. 'Alallahi syatata. Oke, ulang kembali. Wa annahu ta'ala wala walada wa annahu kana yaqulu 'alallahi syatata. Ayo. Antum 2 kali tugasnya. Satu ayat itu 2 kali tugasnya. Pertama ngafal awal dan ujungnya. Yang kedua ngafal ujung dan awal ayat selanjutnya. Oke, ulang. Wa annahu ta'ala wala walada wa annahu ta'ala. Enggak. Wa annahu ta'ala wala walada. Selanjutnya wala walada wa annahu kana yaqulu. Selanjutnya wa annahu kana yaqulu 'ala Allahi syatata. Selanjutnya 'ala Allahi syatata wa anna dhananna. Kemudian wa anna dhananna 'ala Allahi kadhiba. 'Ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun. Biar salah satu kelebihan orang penghafal Quran dalam ilmu penelitian tentang kecerdasan otak seseorang, ketika seseorang setiap harinya menghafal sesuatu yang baru, itu yang membuat dia cerdas. Nah, ini sesuatu yang baru. Kira-kira suka nggak? Nggak, saya tanya dulu, suka nggak? Oke, kalau suka lanjutkan. Silakan, saya berikan waktu 15 menit. Saya mau lihat berapa orang dapat. Saya tidak suruh hafal ayat, saya hanya menyuruh hafal awalnya sedikit, ujungnya sedikit. Ujungnya sedikit, nyambung ke awalnya sedikit. Awalnya sedikit, ujungnya sedikit. Ujungnya sedikit, nyambung ke awalnya sedikit. Enggak saya suruh hafal ayat. Tapi ujung-ujungnya ini dua apa itu dah. Ah, itu lain bab. Gua apa itu ya? Nah, tapi ini dulu diselesaikan untuk mensiasati ayat yang sama. Silakan. Apa ayat betul-betul? Belum. Ini baru mulai Pak Nasir. Kita kasih waktu 10 menit. Kita lihat berapa orang dapat, berapa yang dapat. Masya Allah. Rugi yang nggak hadir. Ya. Ya, yang mulai sama ayat 3 sampai ayat 14. 14 item. Bagaimana cara hafalnya? Anggap aja antum seperti mengulang mata kuliah, itu aja. Jangan dibayangkan macam-macam. Seperti antum mengulang pelajaran waktu di SMP, waktu di SMA, seperti antum mengulang mata kuliah. Nah, ini anggapnya 2 SKS nih.
dua SKS cara menghafal ayat yang sama. Ah, itu KS 3. Jangan, dah balik-balik kan. Oke, silakan. Siapa udah siap? Siapa udah siap? Siapa yang udah siap? Yang udah dapat 2 ayat boleh tunjuk tangan. Nah, yang udah dapat. Ada? 2 ayat. Ah, silakan. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz Abdul Halim. Masya Allah. Fadal. Fadal. Masya Allah. Ya, langsung. Oke. وأنه تعالى ولا ولد وأنه تعالى وأنه كان يقول Ya, terus. يقول على الله شططا Bentar. Antum hafal awalnya sama akhirnya. Terus wa annahu kana yaqulu, ulang. Kana yaqulu 'ala Allahi syatata. Terus 'ala Allahi syatata wa anna. Oke, udah dapat 2. Bagus. Nah, tugas antum ayat ketiga terus. Oke, siapa lagi yang udah dapat 2? Silakan. Silakan. Nah, terus Farhan. Oh, Masya Allah, keras saingannya. Oke, silakan. Ya, terus. وأنه تعالى ولا ولد وأنه على الله شططا Wa anna. وأنا ظننا على الله كذبا Wa anna dhanan. Oh ya, betul. Nah, lanjut. Mantap. وظننا على الله كذبا وأنه كان Masya Allah. Tapi antum berhenti ya, nanti dianggap 1 ayat itu. Kalau ya. على الله كذبا وأنه كان فساد Masya Allah. Barakallahu fikum. Apa keuntungannya kita menghafal yang mirip itu? Ketika antum bawa ayat, itu langsung terbayang. Begitu antum baca wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sebelum antum berhenti wala walada, antum sudah terbayang bahwa di depannya itu wa annahu kana yaqulu. Ketika antum baca wa annahu kana yaqulu 'ala Allahi syatata, sebelum antum berhenti 'ala Allahi syatata, antum sudah bisa membayangkan wa anna dhananna. Dan itulah yang akan menuntun antum tidak akan terbalik, dengan izin Allah tentunya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Gimana? Bisa dipraktekkan ya? Masya Allah. Saya pun Sudah berapa persiapan? bisa diimplementasi. Pertama, ayat yang akan dibaca yang cepat. Kalau ada yang mirip, dihafalkan yang mirip. Yang ketiga, usahakan makra yang akan antum bawa dalam salat, tolong disimakkan kepada guru yang sahih bacaannya. Walaupun antum sudah benar bacaannya, usahakan tetap menyimak kepada kawan, kepada anak didik juga boleh, atau siapa saya yang sahih, yang bagus bacaannya, untuk menghindari kesalahan. Udah berapa? 4? 3? 3 apa 4? Ya, antara 3 dan 4. Selanjutnya, makra yang sudah lancar tadi, coba antum tengok kembali, lihatlah letak kalimatnya di mana. Tengok yang lama. Wa annahu di sini, ta'ala di sini. Oh, wa annahu kana itu nyambungnya sedikit lebih dari ayat ini sebelah kiri. Kayak Ustaz Adi Hidayat bilang. Nah, ini dilihat berulang kali. Kemudian halallah syatata, pas letaknya di tengah-tengah ayat. Nanti sambungnya dhananna.
Nah, itu bayangkan letak-letak kalimat ayat yang antum hafal tadi. Setelah itu sudah oke, maka antum taruh mushaf. Nah, silakan jalan ke belakang masjid. Silakan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana antum yang nyaman, maka bacalah ayat tadi dengan tartil sambil membayangkan letak-letak kalimatnya, sambil membayangkan letak-letak ayatnya, sambil membayangkan kalimat-kalimatnya yang mirip. Maka bacalah berulang kali. Kalau jadwal imam salatnya malam, maka persiapkan minimal 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya sudah disiapkan ayat tersebut, ya, sudah disiapkan. Pagi, siang, sore, malam siapkan. Pagi, siang, sore, malam siapkan. Imam Tarawih. Berarti 2 bulan. 2 bulan. Ya, tapi kalau kuliah Al-Kafirun kan nggak perlu. Kuliah Al-Kafirun wala antum a'uduna ma'abud. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak perlu persiapan kan? Walaupun juga ada kadang-kadang orang salah. Maka ladom ditulis 3 imam kepeduk inan. Nah, ini sudah terbantu sekali kan? Urutan ayat. Nah, ini kita banyak tahan. Ini kita bicara supaya imamnya itu ada sedikit berbeda. Ya. Nah, setelah itu apa yang antum lakukan? Antum bawa dalam sholat sunat sendiri. Kan tadi udah dilancarin persiapannya luar biasa. Bacakan di dalam sholat sunat sendiri. Bawa kembali itu. Bawa kembali. Nah, kemudian apa lagi yang antum lakukan? Usahakan memahami terjemahnya. Nah, ini mungkin sebelumnya boleh atau setelahnya terserah. Pahami terjemahnya. Kemudian usahakan memahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Dan yang paling penting tadi tematik. Ya, ini nanti tolong Ustaz Abdul Halim sedikit menjelaskan bagaimana memahami ayat tematik. Mungkin ada kalimat-kalimat dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Apakah itu dianggap awal sebuah berita atau melihat terjemahnya dulu? Karena seringkali kita membawa akhir cerita berhenti di tengah cerita karena belum selesai. Ya, belum lagi nanti berhenti tidak akhir ayatnya. Nah, ini tolong diindahkan, tolong difahami. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Tadi merenungkan terjemah ayat tersebut, kemudian merenungkan makna ayat tersebut. Kemudian kondisikan pribadi kita setenang-tenangnya. Nah, ini saya sering salah. Saya nggak bilang ke orang lain. Kalau antum jadwal imamnya jam 10 nggak ada sholat itu. Zuhur jam 12.30, maka usahakan setengah jam, 1 jam sebelumnya kita sudah sampai di tempat kita jadi imam. Maka saya bilang tadi saya salah. Ya, seringkali udah kamat baru tamang lah ruang imam. Nanti baca imam nampan, kemudian kadang pici katua atau baca kalim pakai ada pi muting klit tapai atau naik dicak ikut baca hamdu megertu. Ya. Nah, apa yang terjadi kasusnya banyak. Sehingga seharusnya imam sebelum salat balik sedikit ke belakang dan mengatakan harap lurus, rapikan shaf dengan sempurna. Kadang-kadang bukan itu dia bilang. Pak kena temayang balik ikut. Assalamualaikum. Balik juga deh. Silap Quran, ruh bi salim. Padahal dia mau sampaikan betulkan shaf, lurus, rapat dan rapi. Tapi dia enggak sengaja karena kagabuk bunuh. Assalamualaikum. Balik kita kan. Ruh bi salim ke jemaah. Nah, ini kasus-kasus terjadi seperti itu. Jemaah bisu Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini sama juga dengan muazin. Muazin kalau tidak datangnya terlalu terlambat itu persoalan juga. Hayya 'alas Allahu akbar. Ini bisa saja. Kenapa? Hana tenang. Dari hayya 'alas salah balik ke Allahu akbar. Atau Allahu akbar tak balik ke mana-mana. Ya sama Ustaz. Roh mungkin as-salatu khairum minau. Dia supaya luhu. Nah, ini Karena khusyuk dah benar. Rum tadi sang-sang tu boh. kemudian menghayatkan makra bacaan. Nah, ini Ustaz Abdul Halim saya lagi teringat, Masya Allah. Tadi saya ingat-ingat ada yang terlupa.
tolong anak-anak muda imam ini dan kita para imam muda ini, ajaklah imam-imam yang lain, usahakan setiap 5 waktu sholat, setelah sholat para imam syi nggak banyak orang, imam syi dan para imam rawatib sempatkan waktu 30 menit setiap waktu sholat. Untuk apa? Saling menyimak hafalan. Yang Imam Abdul Alim. Ini kalau bisa digalakkan di semua masjid, setiap habis sholat 5 waktu berjamaah, usahakan 30 menit setelah sholat imam syi berserta imam rawatib itu ngumpul. Untuk apa? Membuat halaqah menyimak hafalan makra bacaan imam. Gimana Abdul Alim? Gimana cara? Imam rawatib. Enggak. Ini bayangkan kalau 30 menit nggak bisa, udahlah 20 menit. 20 menit nggak bisa, usahakan 15 menit setiap sholat 5 waktu berjamaah. Imam syi mengajak imam rawatib duduk dengan halaqah para imam. Nah, ini kalau bisa dilakukan sangat simple. Berarti sehari semalam dia meluangkan waktu 15 menit, 5 waktu. Bayangkan 1 minggu, bayangkan 1 bulan. Beginilah kita cara menggodok imam. Tapi kalau kita menggodok imam sebulan sekali, menggodok imam 2 bulan sekali, atau menggodok imam setahun sekali, nggak bisa. Maka kalau boleh kita berikan nama halaqah tahfiz imam. Melalui siaran ini, melalui media dakwah Monas Tang ini, syiar dakwah Monas TV, kita mengajak masjid seluruh Aceh untuk mengaktifkan halaqah imam. Setiap selesai sholat 5 waktu berjamaah, luangkan waktu 15 atau 20 menit, imam syi bersama imam rawatib saling menyimak bacaan dan hafalannya. Masya Allah, keren nih. Untuk apa? Yang pertama, menyimak kembali makra langganan, surat-surat pendek yang sudah dihafal disimak kembali. Yang kedua, untuk menambah hafalan baru, makra baru para imam, sehingga jamaah yang hadir ketika sholat bukan hanya mendengar makra itu saja. Contoh, ketika naik Imam Ustadz Abdul Halim, jamaah sudah bisa menduga pasti Ustadz Abdul Halim ini bawa surah Ar-Rahman. Ketahuan. Walaupun makmumnya nggak bilang, Nusaimum Ustadz Muksal Mina pasti bawa surat. Udahlah Ar-Rahman lagi, ternyata Ar-Rahman banyak peminat. Udah naik Ustaz Zaki, pasti Ustaz Zaki akan membawa juz 6. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Kenapa? Saya beberapa kali jumpa Ustaz Zaki bawa awal juz 6. Betul enggak Ustaz? Nah, sekarang bagaimana kita membuat suasana makmum bisa mendapatkan makra baru? Karena ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa jamaah salat kita hari ini, karena sudah rindu dengan masjid, setiap hari 5 waktu hadir berjamaah, mereka itu menanti-nanti Pak Imam membawa makra baru. Coba tanya aja, khatib juga begitu, menanti-nanti khatib membawa materi baru. Inilah yang membuat jamaah di situ, di dalam masjid tersebut. Nah, bagaimana dengan bulan Ramadan yang kita langganan dengan 10 surat akhir juz 30. Nah, bagi jamaah masyarakat sebagian itu merasa nyaman, silakan. Tapi antum tidak ada salahnya misalnya membawa surat Ar-Rahman, membawa surat Al-Muluk, tabu-tabu ayat, ruku, tabu-tabu ayat, ruku. Sama juga dengan surat-surat pendek tadi. Tapi lihat dulu kondisi masjid, musala, mereka mau nggak dibawa ayat panjang. Nah, tapi Masya Allah, rasanya lucu juga. Kalau Quran 30 juz, ternyata yang dibawa makra dalam salat cuma juz 30 aja. Itu punya langganan. An-Nazi'at jarang dibawa, Abasa jarang dibawa, At-Takwir jarang dibawa.
Nah, ini membuat suasana hambar. Oke, Masya Allah. Jadi dengan persiapan hafalan imam yang bagus seperti ini, maka akan melahirkan suasana salat yang syahdu. Ya. Nah, saya kepingin 40 makra ini minimal. Nanti bisa kita cetak, Ustaz Abdul Halim. Kita perbanyak. Nanti kita letakkan di masjid-masjid dan musalla-musalla agar mereka nanti juga bisa membaca makra-makra baru. Nah, yang cukup menarik, ketika makra ini kita cetak, kita perbanyak ke masjid dan musalla, jamaah membaca. Ketika imam membaca ayat tersebut, maka makmum juga bisa menikmati arti dari ayat tersebut, kandungan dari ayat tersebut. Baik, sampai di sini mungkin dengan waktu 10 menit lagi. Apakah di antara peserta yang mau diskusi atau mau bertanya tentang penguatan imam melalui makra hafalan yang akan dibawa di dalam salatnya? Terima kasih. Silakan. Mana Razif? Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad dan kami persilakan kepada para jamaah yang telah berhadir untuk pertanyaan. Ini sangat spektakuler dan jarang ya ditemukan di Lampung. Kamu biar nabi ya. Siapa yang bertanya? Masya Allah. Keren. Langsung. Ustaz yang mulia dan seluruh para imam dan makmum. Jadi nambah pertanyaan Ustaz. Biasa ada ilmu makra ini bersih lagi Ustaz sudah pernah. Makra persiapan adalah makra yang hotel di ilmu. Kerjakan. Alih usul wala dhalin. Amin. Ini hanya udah makra. Sehingga kadang-kadang lagi belum buka al-a'la mulukan al-duha ataupun al-din mulukan al-am ataupun dari al-din belum wal-jiqa. Jadi imam kalau imam dadakan memang persiapan imam yang agak kurang matang. Jadi saran dari Ustaz Al-Tadbur kamu dalam videonya itu yang dilakukan oleh imam selain daripada standby hotel macam. Baik. Pertanyaan ini mungkin untuk mengulang kembali kesimpulan dari Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Oleh para imam, dia punya dua pilihan. Kalau dia punya persiapan makra sebelum jadi imam, apakah 2 hari sebelumnya sudah dia siapkan, itu bagus. Tapi kalau mau dadakan, ini tolong dibawa surat yang menjadi bacaan langganan. Contoh, kita ada beberapa makra langganan, misalnya surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai 6 ayat, tambah 2 ayat atau beberapa ayat lagi. Nah, kalau kita tampil dadakan, nggak mempersiapkan makra yang lain, jangan coba-coba membawa makra baru. Biarlah saya coba juz 7, biarlah saya coba surat Al-A'raf, biarlah saya coba surat Al-Isra misalnya. Itu jangan. Itu pilihan yang pertama. Nah, maka oleh karena itu rasanya makra yang sudah disiapkan ini adalah ayat makra yang sering dibaca. Apakah surah Al-Baqarah, apakah inna fi khalqis samawati wal ard, apakah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, silakan. Atau amanar rasulu, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, atau wasiqal ladzina kafaru, silakan. Nah, itu ayat-ayat yang sudah langganan. Tapi ternyata terkadang karena tidak membuat persiapan, ayat yang sudah langganan sekalipun banyak terjadi kesalahan. Padahal sudah langganan. Ya, sudah langganan. Contoh, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Nanti ada wujuhun yawma idzin na'imah. Kalau kondisinya tidak fit, muka rumah balik gemelah, bak jalan pakai lampu merah, kemudian nangan yang apa, tiba-tiba drop kanan. Walaupun itu surat langganan, terkadang bisa salah.
Nah, makanya kita berharap imam ini yang paling penting adalah kondisi batinnya. Maka imam jangan bermaksiat. Baik maksiat mulutnya, maksiat matanya, maksiat telinganya, ini dihindari. Untuk apa? Menjaga ketenangan di dalam salat. Nah, makanya diusahakan imam ini itu menjaga salat sunat rawatibnya. Seringkali ada imam itu tidak menjaga salat sunat rawatib. Para sunat rawatib ini memberikan kesiapan para imam. Banyak berzikir, banyak berselawat, ya, banyak mengulang hafalan. Bila perlu para imam, mohon maaf, para imam kita pesankan setengah jam sebelum waktu salat gunakan waktu untuk memurajaah hafalan. Dan setengah jam setelah salat jangan langsung berangkat, walaupun 15 menit, walaupun 20 menit, menggunakan waktu untuk memurajaah hafalan. Dan ini membuat kita bisa lebih tenang. Yang kedua, kalau antum ingin membawa maqra yang baru, maka jangan lupa persiapkan 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, atau dari pagi hari, atau 2 jam atau 3 jam sebelumnya. Saya pikir itu beberapa hal jawaban yang bisa kami sampaikan. Artinya sama seperti kita mendengar orang berceramah, naik tanpa persiapan bakal turun tanpa penghormatan. Imam yang menjadi imam tidak membuat persiapan, maka ini juga membuat jamaah resah. Dong, anaklah temayang tigoknya, lagi bayang duka-duka, hampir duka-duka, yang tabok. Ini jamaah tidak nyaman. Yang kedua, elong hanagala, elong bayang di tigoknya, karena lagi bayat tua. Itu satu, itu dua. Elong hanagala, elong bayang jamaah dengan bayang pekan, karena kebaca ayat baga-bagatan, tetap ada dengar. Itu kan persoalan-persoalan yang harus diperbaiki oleh imam. Ilong hanagala long semayang nggoyan pakan karena panjang tat gebayat. Ini juga persoalan. Ada lambat loh. Alian suh hanalaga loh. Tamah-tamah loh. Ini persoalan. Jadi kondisikan. Kalau salat maghrib makra bagaimana harus dibawa? Kalau salat isya makra bagaimana harus dibawa? Salat subuh makra bagaimana harus dibawa? Ini ada perhitungan. Jangan pula salat maghrib itu 1 lembar. Orang buru-buru mau kemana, mau pergi atau persiapan apa. Nah ini mohon disiapkan, mohon dikondisikan. Mudah-mudahan sebagaimana judul kita, melahirkan imam hebat dengan hafalan yang kuat. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Untuk para imam muda yang hebat dan kuat dan hebat ini, mari kita takbir untuk membuat suasana bahwa akan melahirkan imam-imam hebat dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.